Om numpang tanya, ternak jalak apa harus di tempat yang sepi? Mas mau nanya, kenapa jalak saya suka makan telurnya pas ngeram? Mohon solusinya Mas, semoga rezekinya makin lancar. Terima kasih Mas, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai indukan buang telur, Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukambi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa semoga Anda semua selalu sehat dan saya juga sehat, amin. Di kesempatan kali ini saya mau menjawab dari seorang teman. Jadi tapi ya teman di medsos ya teman-teman ya. Yang satu tanyanya di YouTube di dalam komentar, yang satu lewat WA. Dan yang lewat WA ini nggak ada namanya, jadi nggak dikasih nama itu, tapi tetap saya respon teman-teman. Gini tanyanya kalau yang WA, Om numpang tanya, ternak jalak apa harus di tempat yang sepi? Itu pertanyaan yang lewat WA. Lalu ada lagi pertanyaan di dalam komentar YouTube teman-teman. Mas mau nanya, kenapa jalak saya suka makan telurnya pas ngeram? Mohon solusinya Mas, semoga rezekinya makin lancar. Terima kasih Mas, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai indukan buang telur atau buang anakannya sendiri ataupun makan anakannya sendiri ataupun telurnya sudah sering saya sampaikan teman-teman. Namun mungkin teman kita ini baru bergabung di channel ini. Untuk itu kita sampaikan lagi dan nanti belakangan kita jawab pertanyaan tentang apakah ternak jalak harus di tempat yang sepi. Nanti kita jawab. Oke, tentang telur dibuang atau dimakan indukannya sendiri, itu faktornya banyak sekali teman-teman. Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Jadi diantaranya satu, mungkin kandangnya kotor. Dua, mungkin wilayahnya terganggu. Tiga, mungkin glodok sarangnya itu, yang tempat nelur itu mungkin kotor. Nah, jadi ada beberapa faktor itu yang mesti kita ketahui dulu teman-teman. Kalau kita sudah tahu, baru kita cari solusinya. Dan termasuk indukannya teman-teman. Jadi memang ada indukan yang nakal. Dan rata-rata mayoritas yang nakal yang jantan. Nah solusinya begini, kalau kandangnya kotor ya mesti kita rajin ngebersihin teman-teman. Minimal ya seminggu 2 kali. Atau ya disemprot, kalau saya kan saya semprot itu kandang itu seminggu 2 kali gitu. Nah tentang glodok juga dibersihin, misalnya yang sudah buat bertelur 2 kali itu sarangnya diganti yang baru. Lalu di situ juga kita kasih, kalau saya kututok teman-teman, sama semprot Prodalon, jadi biar bakteri, virus dan kutu itu hilang, itu glodok dan kandangnya ya teman-teman. Lalu misalnya ada gangguan dari dalam kandang maupun luar kandang. Nah kalau yang di gangguan dari dalam kandang maupun luar kandang ini bisa seperti tikus. Tikus itu kan bisa masuk ke kandang kalau misalnya ada lubang yang kecil. Dari luar juga bisa tikus, bisa kucing. Mungkin juga karena buat lalu lalang orang terlalu rame, bahkan sering kaget. Itu biasa indukan kalau lagi ngeram itu suka ngebuangin telur ataupun anakannya sendiri. Nah solusinya seperti itu teman-teman, mesti kita kalau kandang kita bersihin, kalau ada gangguan ya kita berusaha supaya jangan terganggu. Nah ada masalah yang memang kita tidak bisa ngatasin gangguan itu teman-teman. Contohnya misalnya apa nih ya, lagi musim mercon lah gitu. Jadi biasalah lingkungan kita itu biasanya kalau lagi musim mercon itu pada nyalain mercon dador itu juga suka ganggu indukan kalau lagi ngeram telurnya begitu teman-teman. Nah terus kalau indukannya yang nakal, itu perhatikan yang nakal yang mana. Kalau rata-rata sih yang jantan teman-teman, tapi untuk mengetahui karakter nakal dan enggaknya itu asal galak, yang galak yang mana. Kalau yang galak yang jantan langsung ditangkap, dikasih kurungan kecil. Namun berikut kurungannya itu kita masukin ke dalam kandang tangkar kalau muat. Kalau enggak muat ya kita centelin di depannya. Yang penting deket, minimal dengar suaranya teman-teman ya. Kalau misalnya dipisah gitu, syukur-syukur bisa saling melihat.
gitu. Jadi nanti ketika kita gabungin lagi, ngelepas lagi, itu nggak berantem dan biasalah nggak sampai yang fatal gitu teman-teman. Jadi tujuannya itu. Terus kalau misalnya kita tangkap begitu Om, nanti kita ngelepasinya kapan? Nah, ngelepasinya ya setelah kita panen anakannya teman-teman. Jadi anakannya kalau kita panen, baru yang jantannya kita lepaskan lagi. Biasanya seminggu sampai 10 hari itu sudah bertelur lagi. Nah kalau memang yang jantannya yang nakal, setiap bertelur mesti kita tangkap teman-teman. Yang jantannya itu kita tangkap, kita pisahin lagi. Begitu seterusnya. Gitu. Contohnya seperti jalak hongkong saya dan jalak kebo saya. Itu seringkali buangin telur, begitu saya tangkap jantannya, aman. Namun sebelum itu juga kita bersih-bersih kandang, bersih-bersih glodok sarang gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman, mungkin sudah paham. Sebenarnya masih banyak tentang indukan buang telur itu teman-teman. Jadi intinya pasti ada gangguan atau karakter burung itu sendiri teman-teman. Bisa jadi memang telurnya itu zong, itu juga bisa jadi. Jadi walaupun pernah melakukan kawin tapi nggak ngisi, itu zong. Biasanya indukan itu lebih tahu tentang telurnya itu. Kalau zong juga dibuang biasanya teman-teman. Gitu. Oke, yang itu mungkin tentang telur dibuang atau dimakan indukannya bisa dipahami mudah-mudahan. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan, kalau ternak jalak suren itu apakah harus di tempat yang sepi? Nah, jawaban saya adalah tidak harus teman-teman gitu. Tapi lebih bagus di tempat yang sepi gitu. Karena seperti yang awal saya sampaikan tadi, kalau di tempat yang rame itu biasanya suka terganggu di saat ngeram, angkrem, di saat produksi gitu teman-teman. Kecuali sudah terbiasa dari kecil, makanya kalau jodohin burung itu enaknya dari kecil teman-teman di tempat itu. Jadi kalau tempatnya dari awal sudah rame, burung itu sudah terbiasa tempat rame, itu insya Allah aman-aman saja gitu teman-teman. Beda lagi kalau kita beli indukan dari tempat, padahal tempatnya itu tadinya sepi, adem ayem nyaman. Setelah pindah di tempat kita, tempatnya rame. Nah itu pasti perubahannya banyak sekali. Itu teman-teman. Makanya saya bilang tidak harus, namun lebih bagus. Lebih bagusnya ya kalau di tempat yang sepi itu pasti burung nyaman gitu loh teman-teman. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa sedikit membantu buat teman-teman yang menanyakannya dan juga buat semuanya saja. Mudah-mudahan bisa berguna untuk banyak orang apa yang saya sampaikan kali ini. Oke, terima kasih. Salam lestari, salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.